warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malik Ade Pangestu dari SE. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang makalah saya yang berjudul Toleransi dan Kebebasan Beragama dalam Perspektif Modern. Nah, yang pertama di sini ada latar belakang, di mana toleransi dan kebebasan beragama merupakan dua konsep penting untuk menciptakan keharmonisan sosial di tengah keberagaman agama, budaya, dan pandangan hidup. Kemudian setiap agama besar dunia sebenarnya mengajarkan nilai-nilai toleransi, seperti contohnya di sini ada agama Islam dengan prinsip tidak ada paksaan dalam beragama. Kemudian dari agama Kristen sendiri yang menekankan kasih sayang sebagai inti kehidupan, beliau memerintah mengasihi sesama. Dan kemudian dari agama Hindu sendiri dengan konsep Vasudhaiva Kutumbakam, di mana dunia sebagai satu keluarga. Dan terakhir ada agama Buddha, di mana dia mengajarkan ahsima atau tanpa kekerasan. Nah, dari semua agama tersebut, di sini dalam prakteknya ajaran-ajaran ini sering menghadapi tantangan, seperti contohnya radikalisme berbasis agama, kemudian konflik antar agama, kemudian diskriminasi dan penggunaan agama sebagai politik identitas yang memperparah polarisasi. Nah, di sisi lain, dalam kemajuan teknologi dan media sosial memiliki dampak ganda. Yang pertama sebagai sarana menyebarkan toleransi sekaligus menyebarkan hoaks dan kebencian. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk mengenali atau menggali nilai toleransi dalam ajaran agama guna mengidentifikasi tantangan dan mencari solusi terbaik untuk menciptakan masyarakat yang damai, adil, dan inklusif di tengah keberagaman yang ada. Nah, kemudian untuk perumusan masalah, yang pertama di sini bagaimana pandangan agama-agama besar terhadap konsep toleransi dan kebebasan beragama. Kemudian yang kedua, apa saja tantangan utama dalam menerapkan toleransi dan kebebasan beragama di masyarakat modern yang heterogen. Kemudian yang ketiga, bagaimana globalisasi dan perkembangan teknologi mempengaruhi toleransi kebebasan beragama. Kemudian yang keempat dan terakhir, apa langkah-langkah strategis yang diambil untuk meningkatkan toleransi dan kebebasan beragama di tengah masyarakat yang pluralis. Dan adapun tujuan penulisan dari makalah ini adalah yang pertama ada menganalisa tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan toleransi dan kebebasan beragama di masyarakat modern yang heterogen. Kemudian mengidentifikasi bagaimana agama-agama besar dalam memandang konsep toleransi dan kebebasan beragama sebagai bagian dari ajaran mereka. Kemudian merumuskan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan toleransi dan kebebasan beragama di tengah keberagaman masyarakat. Kemudian selanjutnya manfaat penulisan. Manfaat penulisan di sini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pembaca. Kemudian dari penulis makalah atau saya sendiri juga diharapkan mendapatkan manfaat seperti yang pertama adalah menambah wawasan tentang toleransi dan kebebasan beragama di sudut pandang lintas agama. Kemudian mendorong masyarakat untuk lebih memahami pentingnya menghormati perbedaan keyakinan dan pandangan hidup. Dan yang terakhir memberikan panduan praktis untuk menciptakan suasana harmonis di tengah masyarakat yang beragam. Selanjutnya kita ke bab 2, ada pembahasan. Yang pertama ada konsep toleransi dan kebebasan beragama. Nah, toleransi dan kebebasan beragama adalah prinsip penting untuk menciptakan masyarakat damai dan harmonis, di mana toleransi berarti menghormati perbedaan keyakinan tanpa diskriminasi. Sementara kebebasan sendiri beragama merujuk pada hak individu untuk memeluk, menjalankan atau berpindah agama tanpa tekanan. Nah, nilai-nilai ini sudah diajarkan dari berbagai agama, seperti yang kita lihat di latar belakangnya, seperti agama Islam di Quran surah Al-Baqarah ayat 206, kemudian untuk di agama Kristen ada Matius 22:39, kemudian di Hindu dan di Buddha. Nah, di agama Islam mengutamakan keharmonisan dan penghormatan. Selanjutnya, globalisasi dan teknologi membuka peluang untuk memperkuat toleransi beragama melalui akses informasi, seperti kampanye dan kesadaran hak asasi manusia. Namun, di sisi lain tantangan juga muncul seperti penyebaran ekstremisme, ujaran kebencian, kemudian filter bubble di media sosial, homogenisasi budaya, dan pengawasan teknologi yang berpotensi melanggar kebebasan beragama.
Nah, untuk mengatasi itu semua diperlukan langkah strategis seperti pendidikan multikultural, kerjasama pemerintah dan perusahaan teknologi untuk mengatur konteks ekstremis, kemudian peningkatan literasi digital dan pemanfaatan teknologi yang untuk dialog antaragama. Nah, pendekatan ini diharapkan dapat menjadikan globalisasi dan teknologi sebagai kekuatan yang mendukung untuk kerukunan antara umat beragama dan menciptakan masyarakat yang inklusif dan serta harmonis. Selanjutnya ada pandangan agama terhadap toleransi dan kebebasan beragama. Nah, seperti yang agama memiliki pandangan unik tentang toleransi dan kebebasan yang sebagian besar berasal dari lahir dan tradisi masing-masing. Di mana agama Islam mengajarkan sebetulnya sebagai dari syariat. Nah, di mana sejarah yang bisa kita lihat sendiri di Piagam Madinah menjadi salah satu contoh nyata di mana baginda Nabi Muhammad SAW mempraktikkan toleransi dengan memberikan kebebasan beragama kepada komunitas Yahudi dan Nasrani. Kemudian di agama Kristen menekankan kasih sebagai inti hubungan antara manusia di dalam perjanjian baru. Di mana selanjutnya di agama Hindu memperkenalkan konsep Vasudhaiva Kutumbaka yang bermakna bahwa dunia adalah satu keluarga besar di mana dengan prinsip ini membuat umat Hindu untuk menghormati keyakinan lain. Nah, kemudian di agama Buddha sendiri, toleransi adalah sebuah inti dari ajaran ahimsa di mana tanpa kekerasan yang mengajarkan bahwa semua makhluk hidup memiliki hak untuk hidup tanpa gangguan dari pihak lain. Nah, selanjutnya ada tantangan toleransi kebebasan beragama masyarakat modern. Masyarakat modern yang heterogen menghadapi berbagai tantangan dalam menerapkan toleransi dan kebebasan beragama, antara lain contohnya radikalisme dan ekstremisme. Di sini kelompok-kelompok dengan pemahaman radikal seringkali menggunakan agama untuk membenarkan suatu tindakan intoleran, di mana hal ini tidak hanya merusak hubungan antar umat beragama, tetapi juga merusak citra agama itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada diskriminasi berbagai agama. Diskriminasi sendiri terhadap kelompok agama minoritas sering terjadi di berbagai belahan dunia, dan ini meliputi akses terbatas ke dunia pendidikan, pekerjaan, atau ibadah. Kemudian selanjutnya politik identitas, di mana agama sering dijadikan alat untuk mencapai tujuan politik tertentu yang pada akhirnya menciptakan konflik di masyarakat. Dan selanjutnya ada media sosial dan teknologi, di mana media sosial dan teknologi memiliki peran ganda. Di suatu sisi menjadi sebuah alat untuk mempromosikan dialog antar agama, namun di sisi lain juga seringkali digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian seperti berita hoax dan yang membuat opini negatif. Kemudian selanjutnya ada upaya meningkatkan toleransi dan kebebasan beragama. Yang pertama ada pendidikan multikultural. Pendidikan ini di Indonesia dapat memperkuat toleransi melalui kurikulum yang mengajarkan pentingnya nilai-nilai kebinekaan. Kemudian ada dialog antar agama. Mulai dari volume lintas agama menjadi wadah untuk memperkuat pemahaman dan mengurangi prasangka buruk. Kemudian yang ketiga ada penegakan hukum dan hukum yang berlaku. Nah, di sini salah satunya peraturan yang melindungi kebebasan beragama diperlukan untuk mencegah terjadinya diskriminasi dan kekerasan yang berlandaskan agama. Kemudian selanjutnya keempat ada peran media. Nah, media di sini juga sangat berperan penting untuk mendukung dan mempromosikan narasi yang mendukung toleransi dan melawan ujaran kebencian menggunakan teknologi yang memperluas jangkauan dialog antar agama baik dari tingkat lokal ataupun global agar terciptanya jembatan pemahaman yang lebih luas. Nah, selanjutnya meningkatkan liberasi digital. Nah, dengan membekali masyarakat dengan kemampuan untuk mencari informasi secara kritis, dimana tujuannya agar tidak mudah terpengaruh dengan narasi negatif tentang agama tertentu. Kemudian selanjutnya ada bab 3, kesimpulan. Nah, berdasarkan pembahasan di atas, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil. Yang pertama adalah toleransi dan kebebasan beragama merupakan sebuah fondasi penting dalam membangun masyarakat modern yang damai, harmonis, dan inklusif. Konsep ini didukung oleh nilai-nilai universal dan pengaruh agama-agama besar yang menekankan penghormatan terhadap keyakinan. Dalam Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Buddha, di mana toleransi dan kebebasan beragama telah menjadi sebuah bagian dari ajaran dasar yang mengedepankan kedamaian,
Nah, namun dalam penerapannya masyarakat modern menghadapi banyak tantangan seperti radikalisme, diskriminasi berbasis agama, politik identitas, dan penyalahgunaan sasaran media sosial. Hal ini sering kali mengakibatkan gesekan sosial dan mengancam kerukunan dan membatasi kebebasan setiap individu untuk menjalankan keyakinan mereka. Nah, maka dari itu, untuk mengatasinya diperlukan berbagai upaya seperti memperkuat pendidikan multikultural, mendorong dialog antar agama, menegakkan hukum yang melindungi kebebasan agama, dan memanfaatkan media untuk menyebarkan pesan-pesan berdamai yang seharusnya disupport dengan peran aktif semua elemen masyarakat, pemerintah, tokoh agama, lembaga pendidikan, dan media agar terciptanya lingkungan dengan toleransi, kebebasan beragama dalam era globalisasi. Dalam era globalisasi, toleransi dan kebebasan beragama menjadi semakin relevan sebagai landasan untuk menyikapi keberagaman yang semakin kompleks. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut, masyarakat Malaysia dapat membangun peradaban yang lebih damai, adil, dan berkeadilan sosial. Terima kasih, demikian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dan kurang dalam penyampaian, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.